Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debbie Lutfia Ramadhani. Saya di sini ingin menjelaskan teori-teori psikologi perkembangan. Teori psikologi perkembangan. Teori yang memahami perkembangan manusia. Teori dapat ini membantu kita memahami gejala-gejala dan membuat ramalan tentang bagaimana kita berkembang serta bagaimana kita berperilaku. Nah, teori psikologi perkembangan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, perspektif psikoanalisis, yaitu suatu pandangan tentang kemanusiaan yang mengutamakan kekuatan ketidaksadaran yang dapat mendorong tingkah laku manusia. Dalam kajian tingkah laku manusia, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dinamik, mekanisme penahanan diri, pendekatan topografi, dan pendekatan bertahap. Yang kedua itu perspektif psikososial, yaitu suatu pandangan bahwa perkembangan manusia terdiri dari beberapa tahap. Setiap anak harus mengatasi krisis atau konflik yang terjadi pada setiap tahapan agar siap menghadapi berbagai krisis yang akan dijumpai dalam kehidupan mendatang. Terdiri dari yang pertama perkembangan psikososial, yang kedua prinsip eugenetik, kemudian yang ketiga itu perspektif kognitif. Teori yang berperspektif kognitif ialah teori di mana anak tidak dikendalikan insting, mampu dicetak oleh pengaruh lingkungan. Tapi anak adalah seorang yang aktif, selalu ingin tahu, selalu menjawab tentang lingkungan sesuai penafsirannya. Tentangan ciri-ciri esensi yang ditampilkan lingkungan. Tingkat perkembangan kognitif terbagi menjadi 4. Yang pertama, periode sensor motor, yaitu sejak lahir sampai usia 2 tahun. Yang kedua, periode profesional, kurang lebih usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, periode operasional konkret, yaitu kurang lebih usia 7 sampai 11 tahun. Yang keempat, teori operasional formal, yaitu kurang lebih usia 11 sampai 15 tahun. Kemudian yang keempat, teori perspektif pembelajaran sosial, yaitu suatu teori di mana dalam situasi sosial individu bisa belajar lebih cepat hanya dengan mengamati atau melihat perilaku orang lain. Individu mengamati perilaku tertentu melalui 4 fase, yakni fase memperhatikan, fase menyimpang, fase memproduksi, dan fase motivasi. Dan yang terakhir yaitu teori perspektif humanistik, yaitu suatu pandangan bahwa pada dasarnya setiap manusia mempunyai dorongan yang sangat kuat untuk menganalisiskan seluruh potensi yang dimilikinya, mencapai aktualisasi diri, di mana pandangan ini mencoba memandang perilaku dari sudut perilaku itu sendiri, bukan dari sudut pengamat. Dan kemudian kesimpulannya, yaitu teori perkembangan adalah teori yang memfokuskan perubahan pada jasmani perilaku hingga fungsi mental dan tatanan kehidupan. Teori ini sangat mempengaruhi perkembangan diri individu. Faktor teori ini meliputi faktor biologis, lingkungan, dan suasana interaksi. Sekian dari saya. Thank you.